Pas turun dengar ada kayak bisik-bisik kayak gitu, udah ngerasa gak enak. Balik lagi aja ke atas udah. Sekitar pukul 4 sore lah. Kejadiannya emang dia di rumahnya lagi sendiri. Keadaannya bukan di atas tapi di bawah. Oh, yang di bawah itu. Yang di bawah. Jam 4 sore lagi kerja sendiri, semua lagi pada keluar. Dia taunya di kamar ada orang. Ada di kamar yang pertama. Oh, yang pertama. Taunya ada almarhum bapak saya. Kejadiannya kayak pintu yang tadinya nutup ngebuka. Oh. Iya. Pintu yang tadinya ketutup kebuka. Kebuka sendiri. Terus yang kerja ternyata manggil, Beh, kok gak ada yang jawab? Oh, si pekerja itu manggil, sempet manggil, gak ada yang jawab. Pas dia mau lihat, mau nyamperin tuh ke depan kamar, nutup lagi sendiri pintunya. Pintunya nutup sendiri. Aduh. Bener. Pintunya nutup sendiri. Udah kejadian itu, kabur dia keluar rumah. Oh, langsung lari dia? Langsung lari keluar rumah. Udah nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Pas saya pulang, barulah dia cerita. Barulah dia cerita kayak, gila barusan di bawah kirain ada orang. Soalnya pintu kamar buka sama nutupnya sendiri. Itu posisinya udah pakai penerangan nggak pas? Udah, itu mah udah biasa. Udah normal, udah semua udah keisi. Kayak kamar yang satu, yang kedua udah keisi. Dapur semua udah normal lah. Udah keisi, udah hampir berjalan beberapa bulan lah. Tapi dari si pekerja tadi kan di tengah rumah mungkin ya posisinya. Ya, tengah rumah. Tengah rumah pas pintunya kebuka, itu kan kondisinya terang di dalamnya. Nggak kelihatan ada orang atau apa. Ya karena posisi kamarnya itu berdempetan. Posisi kamarnya berdempetan, pintunya bukanya bukan ke luar tapi ke dalam. Oh iya. Jadi kayak ada yang mainin di dalam. Padahal di dalam nggak ada siapa-siapa. Di dalam nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali. Semua lagi keluar. Itu yang pertama kejadian ke karyawan itu ya? Ya. Kejadian yang ya cukup aneh lah. Cuman yang bikin aneh lagi, kejadian hal-hal yang kayak gitu belum pernah kejadian sama orang-orang yang sama keluarga saya sendiri lah ibaratnya. Jadi kejadiannya itu selalu menimpa ke orang lain. Orang lain, pekerja lah, kayak gitu, kayak saudara lah yang lagi ke rumah. Mungkin tahu dia yang mana yang pemilik, yang mana yang pekerja. Kayak yang tahu kayak gitu ya. Diganggunya kayak gitu. Kayak mungkin kayak gitu. Walaupun ya dari awal kan saya juga udah sempat kejadian kayak gitu kan, kayak yang gelas yang jatuh lah. Itu kan lebih awal lagi sebelum semuanya berjalannya. Baru beres semuanya kejadian kayak gitu. Udah 3 hari. Kalau kejadian yang aneh-aneh emang selalu ada. Ya karena kan balik lagi, rumahnya udah nggak ditempatin selama 3 tahun. 3 tahun. Terus banyak yang bilang tempatnya selalu ada yang bukan nempatin sih, selalu ada yang datang juga ke sana. Bukan dipakai yang benar tapi dipakai yang nggak benar. Dipakai hal yang ya di luar. Kayak gitulah. Itu yang 2 lagi karyawan punya cerita juga. Punya. Kalau yang satu lagi kejadiannya sama saya. Bareng berdua lagi di atas malam jam 9:30. 9:30 malam. Lagi nyantai, keadaan di rumah nggak ada siapa-siapa, orang tua lagi pulang kampung. Lagi berdua nyantai sama yang kerja lagi pegang HP. Posisi mau ke bawah, rumah bawah ada 2 tangga. Yang satu di dalam, yang satu yang di luar.
Oh iya iya iya. Nah, kalau kita turun tangga otomatis pakai sendal ataupun pakai sepatu, pasti ngeluarin suara kan? Ya karena dari kayu mungkin. Enggak. Dari biasa. Oh, dari tembokan biasa. Dari tembok biasa, cuman kan kalau tembok juga kan kalau kita jalan selalu ada suara kan, ngeluarin suara. Nah, lagi berdua setengah 10 malam lagi nyantai, lagi pegang HP sambil ngerokok, tiba-tiba ngedengar suara yang turun tangga. Turun tangga, otomatis dong kita kayak notice kayak ada yang jalan ke bawah. Ada yang jalan ke bawah. Saya sama yang kerja langsung tetap-tetapan. Mungkin siapa itu ya? Nah, kayak kok ada yang turun. Awalnya, oh bapak udah pulang mungkin, coba dipanggil lah sama teman saya. Memang posisinya bapak lagi keluar. Lagi pulang kampung, pulang kampung semua, lagi kosong. Karena yang nempatin bawah selalu almarhum bapak sama mama, sama adik-adik di bawah. Saya selalu di atas sama yang kerja. Nah, keadaan kosong kayak gitu, saya lagi diem di atas, ada yang jalan ke bawah, kita tetap-tetapan, saya ngiranya orang tua saya udah pulang, dipanggil lah sama teman saya, be, gak ada yang nyaut. Gak ada yang nyaut. Awalnya kita pikir positif, positif walaupun negatif, positif dalam arti kata mungkin orang lah. Nah, negatifnya mungkin dia pencuri. Benar. Ambil keputusan saya, teman saya suruh jalannya keluar, saya yang tangga ke dalam. Karena takut itu orang bawa alat atau apa ya, karena kita ngiranya enggak curi. Nah, bukan ke hal-hal yang mistis, yang orang nggak mikiran ke sana. Saya kasihlah dia balok buat turun. Dia turun, saya ngecek di atas rumah, ngecek di atas rumah udah, ke bawah, ngecek di bawah nggak ada siapa-siapa. Saya panggil lah teman saya sambil buka pintu, ada orang nggak ada orang sama sekali, tapi kedenger jelas ada orang yang turun. Oh itu kalau mau turun tuh harus lewat pintu, ada pintu. Kalau mau turun ke bawah, ada pintu dulu. besi sebenarnya. Oh tapi nggak kedengeran tuh suara besi. Pintu besi gak kedengeran, yang tapi suara langkah kaki kedengeran. Langkah kaki udah kayak jalan aja dia terus, normal aja kayak jalan terus, gak ada yang si besi itu kayak gak ada. Udah turun aja normal. Udah ngecek semua, teman saya ada, saya tetapan lagi sama teman saya. Dua-duanya udah pikirannya udah, wah ini udah gak bener, lari langsung. Itu berdua lari langsung ke atas. Tanpa pikir lagi ya, pasti itu bukan orang. Bukan orang itu, udah lari langsung ke atas. Pintu masih kebuka, gerbang belum ditutup ya karena takut. Rasa takut udah beda. Udah ini udah gak enak lah. Iya. Langsung ke atas. Kejadian kayak gitu emang selalu ada. Cuman ya kalau misalkan sampai dia nunjukin wujudnya, alhamdulillah belum. Kalau ke saya. Iya. Kalau ke saya belum. Emang pernah ada yang? Pernah ada. Oh. Kejadian sama saudara saya. Gimana? Dia kan selalu nginep nih di rumah. Keadaan dia emang bukan diam di rumah saya. Dia emang suka jualan kan. Belanjanya malam-malam. Belanja malam-malam. Nunggu pasarnya buka, kan dia selalu banyak belanjanya di pasar malam. Yang buka jam 12 malam. Yang tutup jam 6 pagi. Nah, dia kan malam. Berangkat dari rumahnya malam-malam sekitar jam 11, nyampe rumah setengah 12, selalu ikut tidur lah. Mampir dulu lah. Mampir dulu ikut tidur. Suatu hari hampir udah seminggu gak ada. Loh. Oh biasanya kan biasanya udah ada kan, kadang sama saya tidurnya sambil ngobrol lah, ini gak ada. Walaupun ada rasa kok gak biasanya. Biasanya kan dia selalu bilang kayak ikut tidur di sana mah gak enak, dingin, terlalu terbuka kayak gitu.
Makanya aneh kok udah seminggu dia nggak ada. Tanyalah saya sama orangnya langsung. Ketemu. Kenapa nggak tidur di rumah? Kata saya. Kemana aja mungkin? Kemana aja? Udah seminggu nggak ada. Enggak apa-apa. Bohong. Saya udah nanya kan gitu. Ya. Karena kan dia sendiri yang bilang. Soalnya kalau tidur di luar nggak enak. Iya. Kalau tidur di pasar. Makanya kan kalau misalkan dia bilang nggak apa-apa kan. Iya. Gak logis kan ya. Bener. Nah, terus kan sama saya terus ditanya, kenapa? Jujur aja. Bilang nih saya, tapi kamu jangan takut. Bilang kayak gitu. Kayak gitu. Lah, emang kenapa? Kata saya. Emang kamu kenapa di rumah? Ceritalah dia. Jadinya kayak gini, malam-malam kebangun tidur, pengen pipis nih, pengen kencing. Pengen buang air kecil. Pengen buang air kecil. Jalan lah ke WC. Ke WC yang di bawah. WC yang di bawah. Ke WC yang di bawah. Buka pintu. Ada kakek-kakek di kloset lagi duduk. Wah. Aduh. Itu di kloset lagi duduk. Tengah malam itu. Tengah malam. Jam 1 malam. Padahal di rumah nggak ada kakek-kakek. Iya. Tapi itu percis banget kakek-kakek yang lagi jongkok. Ya, percis kakek-kakek yang lagi jongkok. Itu dengan pakai baju apa tuh si kakek-kakek? Kalau dia bilang sama saya pas dia pertama lihat, dia sempat kaget. Nah, sempat kaget. Kayak apa ya? Kayak kesirep lah. Kesirep dulu karena kaget bengong, dia. Nah, bengong. Sempat bengong. Beberapa detik sadar, udah nggak ada, dia lari. Kakek itu hilang langsung. Dia langsung lari. Lari yang tadinya pengen kencing, lari langsung ke pasar. Nggak jadi. Nggak jadi. Soalnya pas buka pintu udah ada. Buka pintu udah ada. Kejadian sekitar ya jam 1 malam. Nggak bilang pas kejadian itu langsung nggak bilang nggak bilang langsung. Udah ngilang dulu seminggu. Baru ngomong. Pas ketemu baru ngomong. Kalau dia sempat kejadian kayak gitu. Emang sebelumnya nggak pernah ya lihat ada sosok kakek-kakek atau ada sekelebatan bentuknya kakek-kakek gitu sebelum dia lihat? Kalau misalkan orang-orang bilang selalu ada kayak sosok perempuan lah. Sosok tetangga-tetangga kayak gitulah. Kayak lihat ada orang yang lagi duduk lah. Banyak yang ngomong kayak gitu. Ya tapi balik lagi yang tadi, alhamdulillahnya ke keluarga kita mah belum ada kejadian sampai yang ya kayak tadi lah, sampai nunjukin diri. Kalau misalkan kejadian yang kayak hal-hal yang menurut saya lebih kecil lah ya barang. Kalau udah sampai dia nunjukin diri kan itu wah udah nggak masuk akal lagi sih. Kalau misalkannya kayak ngelempar gelas kayak gitu, ya walaupun itu udah sama nggak masuk akal sebenarnya. Cuman kan itu kan masih, kalau misalkan dari tingkatan masih dasar lah kayak gitu mah. Kalau misalkan dia sampai nunjukin diri terus ngeliatin muka kita, bayangin aja bangun tidur pengen buang air kecil, buka WC ada sosok yang ngeliat. Ada sosok yang ngeliat. Itu Kang Ipan nempatin rumah itu berapa tahun? 3 tahun lah kurang lebih. 3 tahun. Selama 3 tahun itu sering ada teror-teror kayak gitu ke karyawan? 3 tahun nempatin sama almarhum. Setahun saya sama istri saya berdua di rumah itu. Posisinya nempatinnya di rumah yang atas. Yang atas bawah sama bawah. Atas saya sama bawah. Dominannya kalau yang sama istri saya di bawah. Dominan di bawah, yang atas kosong. Cuman lampunya selalu saya nyalain. Kalau misalkan lampunya gak nyala kan
takutnya kan banyak yang bilang kalau Iya, misalkan gelap akan gelap lebih itu ya. lebih horor lah kelihatannya kayak gitu. Tapi Ipan betah sampai 3 tahun di sana ya? Karena Nunjukin kejadiannya diri. ke saya mah belum sampai yang nunjukin diri yang kayak gitu sih. Kalau misalkan emang ada yang sampai yang nunjukin diri ataupun yang udah ngeganggunya udah patah lah sampai ngelukain kayak gitu mah ya mungkin saya juga berpikirannya kayak udahlah udah agak bener mending pindah lah kayak gitu. Cuman ya alhamdulillahnya belum sampai kejadian yang kayak gitu. Terus ya mungkin udah jalannya dari Allah kayak gitu ya. Di sana usaha lancar. Lancar, Rame lancar usahanya kayak sampai gitu. saat ini itu ditempatin sama kayak Mas enggak? Udah saya pindah, udah mutusin pindah karena ya alhamdulillahnya udah bikin pabrik sendiri. Bikin pabrik sendiri, pindah lah alhamdulillah udah bisa bikin pabrik sendiri. Sampai sekarang saya lihat masih kosong. Oh, rumah yang pernah Kang Ipan Tempatin masih kosong. Sempat ditempatin, cuman nggak total ditempatinya, cuma depannya doang, yang atasnya doang. Oh, yang bawahnya enggak? Yang bawahnya enggak. Bisa kejadian lagi ya itu sampah yang tadi. Bisa, kayaknya bisa. Saya lihat keadaannya udah kayak dulu aja, nggak layak lagi, udah nggak layak buat ditempatin lagi. Ya, kayak yang pertama Kang Ipan. Nah, udah kayak gitu. Udah gak layak banget kalau misalkan buat ditempatin lagi. Ipan ada rencana lagi buat balik lagi ke Dulu sempat kepikiran kayak gitu. pengen pulang lagi ke Pengen balik lagi ke sana. Pengen balik lagi ke sana karena ya dari awal yang almarhum papa saya bilang karena tempatnya emang strategis buat usaha. Karena tujuan kita ke sana. Bukan tujuan kita yang jelek lah. Dulu sebelum ditempatin sama saya, ditempatin itu sama pengusaha kue. Ada pengusaha juga yang pengusaha kue, usahanya lagi kencang-kencangnya, cuman selalu ada kejadian di keluarganya yang sakit. Ada yang kena gitu, ada yang kena, ada yang sakit. Yang pengusaha kuenya sempat ngobrol sama saya. Si pemiliknya itu contohnya. Yang dulu dia bilang kayak gini, enak loh tempat di sini, strategis buat usaha enak, cuman ceritain kayak gini. Kayak gini. Dulu saya di sini usaha lagi bagus-bagusnya. Keluarga saya ada yang sakit sampai sebulan. Oh, yang nggak masuk akal ya sakitnya. Sakitnya yang nggak masuk akal. Walaupun udah diperiksa ke dokter, karena dokter apa yang mau diperiksa? Oh, nggak ada penyakit sama sekali di medis. Oh, berarti dia sempat tanyain ke orang-orang yang dia tahu ya. Sempat nanyain ke orang-orang yang orang-orang pintar lah kayak gitu. Sempat nanyain kayak orang-orang pintar kayak gitu. Ya, kata orang pintar juga sama. Tempat ini kalau pakai usaha emang bagus, cuma nggak baik dari sisi lain. Nggak baik dari sisi kayak di keluarga kita selalu ada yang sakit lah. Oh, jadi kena teror kayak gitu. Kena teror kayak gitu. Ya mungkin dulu kan almarhum bisa dibilang agamanya kental lah, kuat lah. Jadi mungkin ya karena faktor di situlah mungkin karena gak ada yang sampai ngeganggu. Walaupun yang sakit emang sempat ada di keluarga kayak gitu. Ganti-gantian lah. Seminggu ibaratnya saya yang sakit, udah sembuh, seminggu balik ke adik saya yang sakit. Adik saya yang sakit udah sembuh, ke mama saya. Mama saya sembuh, ke almarhum bapak saya. Kayak gitu terus muter. Jadi gak sampai semuanya. Kalau sempat semuanya sampai sehat ya alhamdulillah sempat sehat, nggak lama. Nggak lama. Jadi karena kita sampai kejadian kayak gitu, ngalamin kayak gitu, kita waktu kita ngobrol sama yang dulu pernah nempatin, oh mungkin ini yang dimaksud. Iya, pernah ngalamin juga. Soalnya kealamin juga sama keluarga saya, emang usaha jadi bagus, lancar. Cuma
cuman kayak Gitu gitu, ya. cuman kayak gitu selalu ada yang sakit lah. Terus ada yang kayak yang ganggunya cuman nggak terlalu kecil-kecilan gitu. terlalu brutal lah, cuman sekecil-kecil kayak gitu lah. Kalau misalkan kejadian yang di atas rumah yang di atas, kebanyakan kejadiannya itu kayak ada yang orang kayak yang ketok-ketok lah. Oh, gitu nunjukinnya kayak gitu. Ya, Mungkin kayak gitu. ada. Selalu kejadiannya itu kalau enggak pukul 1, pukul 2. Ketok-ketok pintu. Ya. Sempat dibuka? Pernah? Bukan ke pintu, Tapi ke tembok. oh. Duk. Ya. Bingung kan kalau Iya. ke tembok. Keadaan di pinggir rumah kosong. Lahan kosong. Lahan kosong. Pesawahan kayak gitu atau kebun? Kayak perkebunan kecil lah. Oh. Belakangnya kolam ikan semua. Kolam ikan semua, belakangnya semua. Yang di pinggir rumah sebelah kiri. Sebelah kiri itu pemandian umum. Oh, ada pemandian umum. Nah, ada pemandian umum yang tiap malam itu nggak ada yang berani ke sana. Oh, orang-orang di daerah sana nggak ada. Nggak ada yang berani sampai ke sana buat malam-malam. Itu kenapa? Kalau banyak yang bilang sih kayak ada yang sering ngedenger kayak ada orang yang mandi tengah malam. Iya. Kejadian kayak gitu, kayak ada yang orang tengah malam ada yang mandi. Iya. Kadang ada yang mainin air lah. Iya. Selalu menunjukin kayak aktivitas biasa orang. Kayak aktivitas kita pada umumnya lah kayak gitu. Iya. Jadinya kayak gitu sih. Kebanyakannya kayak gitu. Siap. Jadi untuk saat ini rumah itu kosong aja sekarang. Kosong. Udah sempat saya lihat ke sana karena dulu setahun ke belakang lah sempat kepikiran buat balik lagi ke sana buat ya bikin usaha lagi di sana. Ya walaupun ya balik lagi kayak tadi teror sama nimpa ada yang sakit di keluarga, mungkin ada ataupun tidak ada kan nggak tahu. Belum sampai kejadian lagi buat nempatin di sana. Cuman kalau misalkan kejadian lagi sampai nempatin di sana, kayaknya ada potensi buat sampai nunjukin sih. Oh, iya. Kalau sekarang ya. Udah beda ya. Udah beda soalnya. Udah beda. Terus kayak gimana ya? Tempatnya yang punya rumah ini pengen dijual. Cuman sama dia nggak diurus sama sekali. Oh. Ya mau gimana dia yang beli ya kalau misalkan. Kayak gitu. Kondisinya nggak layak huni, terus posisinya terbengkalainya lama gitu. Kayak gitu. Takut juga ya. Walaupun bisa dibilang banyak lah pemukiman, cuman kan walaupun banyak pemukiman, kalau udah ditempatin kan nggak semua orang bisa ngerasain yang kita rasain. Iya benar. Kejadian kayak gitu. Siap. Oke. Sempat kejadian kayak ada sekelebat bayangan kayak gitu. Sempat kejadian kayak gitu banyak kayak kita lagi misalkan lagi pegang HP kayak ada orang yang lewat. Itu diabaikan lagi. Diabaikan aja kayak gitu. Selama nggak nyelakain lah. Iya, selama nggak ngeganggu sama sampai kayak gimana, udah diabain aja. Kalau misalkan kita terlalu ngenotis yang kayak gitu, nanti balik lagi ke kitanya. Kalau misalkan terlalu mikirin yang kayak gitu, iya. Jadi parno gitu. Iya. Parno duluan. Iya, parno duluan karena kalau misalkan kita udah parno, apapun yang kita lihat pasti nyudutnya ke sana ya. Nyudutnya ke sana. Yang pada akhirnya
bisa nyelakain Nyelakain kita kita sendiri, sendiri, kan? iya. Kayak gitu. Siap. Oke, bagus Pak Yanom ya. Ada lagi mungkin? Ada cerita lain? Kalau misalkan cerita-cerita mistis ada, sempat dulu sebelum pindah ke yang tempat yang tadi terbengkalai, tempat ditinggal di sebelah sananya lah. Sama masih usaha di bakso. Saya kan selalu kirim bakso jam 2:30 pagi. Oh iya. Nah, buat ngincer ke pasar-pasar yang buka-buka subuh. Nah, berangkatlah 2:30 pagi. Di jalannya itu ngelewatin kayak sawah sama tanah kosong. Tanah kosong yang dulunya sempat orang-orang bilang itu tempat peninggalan Jepang. Oh. Tempat Kayak peninggalan lewat Jepang. sana. Nah, kayak tempat peninggalan Jepang, terus kayak banyak pohon-pohon yang ngejuntai ke jalan. Nah, karena belum pernah kejadian, enjoy aja bawa motor. Itu sambil bawa barang. Ya, sampai bawa barang di depan, di belakangnya kosong. Pas ngelewat ke tempat sana, kayak ada yang naik. Ke jok belakang Kang Ipan. Ya, di jok belakang ada yang naik. Itu padahal motor nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Pas lagi maju aja biasa. Iya, lagi maju biasa. Juga mungkin pernah, bukan pernah, pastilah ngerasain kalau misalkan ada orang yang naik di belakang. Nah, bobot juga. Bobot juga kan agak beda ya. Lagi bawa motor, nyantai, ngerasa ada yang naik. Kok beda rasanya, agak berat. Agak berat. Ada orang belakang. Ada orang. Cuman karena saya orangnya gak mau ambil pusing sama fokus aja. Fokus aja. Emang kalau takut pasti takut. Kejadiannya lagi jalan, spion ke belakang, spion satu, saya balik ke bawah. Balik ke bawah. Kalau misalkan ke belakang, amit-amit takutnya kelihatan, ya. Tutup dua-duanya sambil bilang kayak ngomong sendiri, ngapain sih ikut, saya lagi mau usaha, nggak usah ngikut lah. Udah turun, jangan ngikut-ngikut. Tapi masih kerasa berat. Ada masih ada. Yang akhirnya saya bilang, ya udah kalau mau ikut aja, jangan ganggu. Kalau mau bantu aja, nggak usah ngejailin. Wah. Nyampe ke pasar 1, pasar 2, motor sempat saya tinggalin itu di parkiran. Pas saya bawa lagi masih berat, kerasa kayak ada orang. Kayak lagi bawa boncengan. Iya, kayak lagi boncengan, masih berat. Kayak bilang, ya Allah masih ikut. Ya udah kalau mau ikut nggak apa-apa, jangan ganggu asal. Yang saya takutnya kayak gini, saya nggak lihat, orang lain yang lihat. Iya. Banyak tuh kejadian kayak gitu. Yang pada akhirnya kalau misalkan orang-orangnya berpikiran jelek kan, takut ya usahanya kayak gini. Dia bawa apa gitu. Kayak gitu. Mungkin dia bawa penglaris atau apalah. Punya kesana ya. Saya sempat mikir ke sana, aduh ngapain sih ikut? Udahlah, nggak usah ikut, walaupun deg-degan. Iya. Deg-degan. Beda kayaknya. Keluar keringet dingin. Kenapa? Ya itu. Karena orangnya penakut, cuman ya diberaniin aja kan. Kalau misalkan kita takut, terus kita ninggalin motor, usaha kita nggak jalan. Iya, gitu. benar. Terus jalan, sampai akhirnya mau nyampe lagi nih ke tempat yang awal yang tadi. Balik lagi, udah balik gitu posisinya. Udah mau deket nih. Masa mau ngikut sampai rumah? Udah turun ya, pulang. Udah. Motor tiba-tiba kembali normal lagi. Normal. Kayak yang nurunin ya. Iya, dia kayak udah kayak kita yang ngebonceng, yang dibonceng sama kita tuh turun. Gak ada titip pesan atau apa? Gak ada. Alhamdulillahnya kalau sampai kejadian kayak gitu nggak ada, cuman ya turun. Abis turun
gaspol pulang langsung. Oke, siap. Ngeri. Jadi kayak gitu. Oke, Kang Ipan. Tadi cerita-cerita Kang Ipan yang saya lihat dari tadi pas menempati rumah kosong sampai diganggu saat pengiriman barang. Itu menurut saya benar-benar di luar nalar itu ya. Siap. Oke, mungkin kalau ada cerita lain mungkin bisa diobrolin di part 2 ya. Siap. Oke, untuk malam ini mungkin cerita pengalaman dari narasumber cukup sekian. Bagi Anda yang mempunyai cerita mistis, pengalaman-pengalaman mistis, boleh mampir ke Instagramnya Pop Channel atau bisa ditulis di kolom komentar. Saya Dani Ardiansyah. Irfan Nugraha. Saya pamit untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.